信得过我可以帮你们。是家居何处？哪里就是我的家。真是高人。哎，挠痒痒嘛。血对我的血魂，有缘。自己气死在这荒芒草，现在有了摄魂珠。虽然都是Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Super God Emperor episode 156 sampai 160. Di bagian sebelumnya, kemunculan Jungxi di tengah-tengah pertarungan membuat Muyun sempat terkena racun dan menjadi tak berdaya. Untung saja Muyun sempat mencoba mempermainkan Jungxi dan menghivan. Hingga pada akhirnya Muyun pun mendapatkan segel ungu dan membuat Jungxi pergi ketakutan. Tak berhenti sampai di situ, Menghivan kemudian juga memberikan serangan kepada Muyun. Untung saja Moding Tian datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan cucunya. Di situasi pertarungan itu, tiba-tiba saja Seng Wuyu muncul dan langsung membawa Muyun ke gua 10.000 racun. Dan tujuan untuk membuangnya ke sana. Di sana Muyun sempat mendapatkan beberapa harta berharga dan juga berhasil keluar hidup-hidup. Setelah keluar dari sana, Muyun sempat bertemu dengan seorang gadis bernama Hong Lin yang membawa Muyun untuk menyembuhkan kakeknya. Scene berlanjut di kediaman keluarga Hong. Hong Lin menjelaskan bahwa ayahnya yang bernama Hong Zhengtian ada seorang pemimpin keluarga Hong. Hong Zhengtian ada seorang praktisi di ranah penetrasi roh tingkat 7. Sedangkan kakeknya yang bernama Hong Chengshao telah berada di ranah penetrasi roh tingkat 8. Diketahui kalau Hong Chengshao sekarang sudah berusia 100 tahun dan sedang jatuh sakit karena terinfeksi racun mematikan. Sebelum jatuh sakit, keluarga Hong selalu mengandalkan Hong Chengshao sehingga keluarga lain sama sekali tak berani mengganggu keluarga Hong. Saat masuk ke kamar kakeknya, Hong Lin langsung memperkenalkan Muyun kepada ayahnya. Selang beberapa saat, datanglah seorang alkemis yang selama ini merawat Hong Chengshao bernama Chen Xiang. Ketika Chen Xiang ingin meminumkan pil kepada Hong Chengshao, Muyun langsung menegurnya karena pil yang akan dia berikan itu dapat membuat Hong Chengshao dihabisi. Muyun menjelaskan kalau penyebab luka dalam Hong Chengshao selalu kambuh jelas disebabkan oleh penyebaran racun di dalam tubuhnya. Pil yang diberikan oleh Chen Xiang hanya berguna untuk menekan racun secara sementara saja. Dan pasti setiap 3 hari atau 5 hari penyakit Hong Chengshao akan kembali kambuh. Seiring waktu, pil itu akan berdampak ke bagian tubuh Chengshao yang sebelumnya tidak terinfeksi racun. Dengan kata lain, pil pemberian Chen Xiang sama saja dan menghabisi Hong Chengshao secara perlahan-lahan. Merasa tak dipercayai oleh keluarga Hong lagi, Chen Xiang pun memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah Chen Xiang pergi, Muyun mulai mendapatkan kepercayaan dari keluarga Hong. Sehingga ia pun langsung meminumkan pil kepada Hong Chengshao. 信得过我可以帮你们。是家居何处？哪里就是我的家。真是高人。 Pada malam harinya, terlihat Chen Xiang sedang melaporkan kepada seorang pria mengenakan jubah mengenai ulah Muyun sebelumnya di kediaman keluarga Hong. Lantas, pria berjubah itu memerintahkan Chen Xiang untuk segera pergi ke keluarga Qi. Dan tujuan untuk memberikan keluarga Qi mengambil tindakan terhadap keluarga Hong. Pria berjubah itu mengaku bahwa dirinya saat yang menghancurkan pemimpin keluarga Hong yakni Hong Zhengtian. Pada malam yang sama, tampak Chen Xiang bersama dan Qi Yusuan menerobos masuk ke kediaman keluarga Hong. Qi Yusuan datang ke kediaman keluarga Hong memiliki tujuan untuk mencari Muyun. Dan alasan karena Muyun telah menghabisi seorang penjaga berjubah hitam keluarga Qi-nya. Tak berselang lama, Chen Xiang dikejutkan dengan kedatangan Hong Chengshao yang telah sembuh total. Tak hanya sembuh total saja, Hong Chengshao juga seketika berhasil meningkatkan ranahnya karena penetrasi roh tingkat 9. Tak berlama-lama lagi, Hong Chengshao pun langsung mencoba menyerang Qi Yusuan hingga membuatnya termundur. 以为我看不出来，所以你现在只是硬撑。试一试就知道了。 Pada saat yang bersamaan, pria berjubah pun datang untuk menyerang Hong Chengshao. Untung saja Muyun masih sempat untuk menggagalkannya. Usut punya usut, pria berjubah itu ternyata ada Wusuang yang sedang mencoba mengambil mutiara jiwa darahnya dan memanfaatkan banyak esensi darah dari anak-anak kecil. Oleh karena Muyun tidak mempunyai roh naga gioknya lagi, Wusuang pun merasa percaya diri untuk bertarung melawannya. Setelah itu, Muyun mulai membuka pertarungannya dengan sebuah tebasan. Akan tetapi, serangan itu dapat dan mudah dipatahkan oleh Wusuang. Tak berhenti sampai di situ saja, Muyun kembali memberikan serangan yang lebih kuat. Namun serangannya kali ini juga berhasil dihancurkan. 哎，挠痒痒嘛。血对我的血魂珠。 Lalu Suang mencoba membalas serangannya dan memanfaatkan mutiara jiwa darah miliknya.
Melihat hal demikian, Muyun juga menggunakan mutiara bola jiwa yang sebelumnya ia dapatkan dari gua 10.000 hantu untuk menyerap mutiara jiwa darah tersebut. Sesudah mutiara jiwa darahnya diserap, Wu Shuang pun mulai teringat akan ucapan seorang pak tua bernama Wan Gui mengenai orang yang ditakdirkan untuk mendapatkan mutiara bola jiwa. Yang ternyata orang yang ditakdirkan itu adalah Muyun. Kemudian Wu Shuang mulai tertawa keras seperti orang gila, hingga pada akhirnya ia pun meninggal mengenaskan seketika tanpa sebab. Pada keesokan harinya, Tai Tong Cheng Shao sedang bertemu dengan seorang perwakilan Aula Tiga Pilar yang berasal dari keluarga Li, yakni Li Tong. Pada saat itu, atas desakan dari keluarga Qi, Li Tong menyarankan Hong Cheng Shao untuk menyerahkan Muyun kepada keluarga Qi, karena perbuatan Muyun yang telah membuat salah seorang dari keluarga Qi terhabisi. Selang beberapa saat, Muyun pun datang dan mengetahui kalau keluarga Qi mengincar dan ingin menangkap dirinya. Melihat kedatangan Muyun, Chen Xiang yang saat ingin menangkap Muyun seketika menjadi sangat ketakutan. Bahkan Chen Xiang sempat mencoba ingin berpamitan. Hingga pada akhirnya Muyun langsung menghentikannya dan mencekiknya. Muyun sempat mengancam Chen Xiang dengan menodongkan pedangnya. Sebab ia tahu kalau Chen Xiang pasti akan mengadukan perbuatannya atas kematian Wu Shuang kepada Sekte Darah Bayangan Hijau. Merasa sangat takut dan getarkan Muyun, Chen Xiang tiba-tiba saja jatuh pingsan begitu saja. Melihat hal demikian, Tuan Muda Li Tong menganggap kalau perbuatan Muyun sudah kelewatan. Muyun kemudian dengan lantang mengatakan kalau Chen Xiang adalah salah satu orang yang pernah menjebak dirinya, dan juga nyaris membuat Hong Cheng Shao terhabisi. Kemudian Qi Yusuan secara mengejutkan menuduh Muyun sebagai seorang mata-mata yang memiliki niat jahat di wilayah Aula Tiga Pilar, sehingga ia memerintahkan kepada para pengawalnya untuk menangkap Muyun. Tak tinggal diam saja, Muyun pun dengan cepat melewati kedua pengawal itu dan menodongkan senjatanya kepada Li Tong. Pada saat yang bersamaan, kakak dari Li Tong yakni Li Zelin pun datang menolong adiknya, sehingga terjadilah pertarungan antara Li Zelin dengan Muyun. Pada awalnya Li Zelin belum mengetahui kalau Jimu sebenarnya adalah Muyun. Hingga pada akhirnya di tengah-tengah pertarungan, Li Zelin baru menyadari kalau yang ia hadapi sekarang adalah Muyun. Meskipun begitu, Li Zelin dan Muyun tetap saja bertarung dan tujuan untuk melihat kemampuan masing-masing dari mereka setelah 3 tahun tidak bertemu. Selesai bertarung, Li Zelin dan Muyun mulai bersalaman dan berbicara dengan sangat akrab, sehingga semua orang yang melihatnya itu menjadi sangat kebingungan. Li Zelin kemudian mencoba menanyakan kepada adiknya mengenai apa yang telah dia perbuat. Merasa takut dengan kakaknya, Li Tong memberitahu kalau semuanya adalah ulah dari keluarga Qi yang telah memfitnah keluarga Hong yang telah melakukan pemberontakan. Bahkan keluarga Qi juga menyogok Li Tong dan memberikan 10.000 batu roh kelas tinggi hanya untuk membereskan keluarga Hong. Dan penuh ketegasan, Li Zelin memerintahkan Li Tong untuk segera pergi kembali ke keluarga Lin dan melaporkan semuanya kepada ketua aula. Setelah Li Tong pergi, Li Zelin mengatakan kepada Qi Yusuan kalau kali ini dirinya akan memanfaatkan perbuatan keluarga Qi. Selain itu, keluarga Qi juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada keluarga Hong sebanyak 20.000 batu roh kelas tinggi. Sesudah Qi Yusuan pergi, Muyun mengaku tak menyangka kalau Li Zelin ternyata adalah anggota keluarga Li dari Aula Tiga Pilar. Li Zelin kemudian memberitahu sebuah masalah yang sangat ia resahkan baru-baru ini, mengenai tempat berbahaya di daerah Zhong yang akan segera terbuka, yakni Gua 10.000 Hantu. Pada hal demikian, Muyun berusaha untuk tak memberitahunya mengenai semua harta yang sudah ia ambil sebelumnya. Selain itu, Li Zelin juga menyampaikan sebuah berita mengenai situasi yang rumit yang terjadi di kota Dongyun. Ia mendengar baru-baru ini ada sebuah konflik internal untuk merebutkan posisi penguasa kota, yang membuat nyawa Moyang terancam. Ia menjelaskan kalau selama 3 tahun terakhir, Moyang telah menghabiskan waktunya untuk membangun Sekte Yun, hingga membuat Sekte Yun dianggap sebagai kekuatan utama di kota Dongyun. Akhir-akhir ini, Sekte Dewa Racun, Sekte Yin Yang, dan Asosiasi Pedang sedang berusaha untuk menjatuhkan Sekte Yun dan menguasai kota Dongyun. Kemudian Li Zelin juga memberitahu Muyun mengenai sebuah tempat yang bisa membuat Muyun mendapatkan keuntungan yang sangat besar. 譬如管理店，聪明，那齐家完全可以取而代之。他不就是你们三级店等大头？李恒生天下大乱吗？ 哦， Ia menjelaskan bahwa bertahun-tahun yang lalu ada seorang jenius yang pernah menentang langit di lembah Leishan dan mendapatkan teknik guntur bernama Miao Xiankun. Hanya dan mengandalkan teknik guntur saja, Miao Xiankun dipaksa untuk mendirikan kemah mereka sendiri di bagian utara prefektur Zhong. Meskipun begitu, sampai sekarang tak ada satupun orang yang berani memprovokasinya di lembah Leishan. Menurut ucapan itu, Muyun menjadi sangat tertarik untuk pergi ke lembah Leishan. Namun sebelum itu ia berencana akan pergi ke kota Dongyun terlebih dahulu. 哦，这倒有个意思。
该上缴的供奉还是还望木导师切不可以。 Sikat waktu Mu Yun terlihat mulai pergi ke kota Dongyun dan menaiki kuda yang diberikan oleh keluarga Ho. Sampai di sana Mu Yun menyadari kalau sebenarnya kota Dongyun jauh lebih makmur dibandingkan dengan kota Yunxi. Di dalam perjalanannya, Mu Yun tanpa disadari mengucapkan kalau dirinya ingin pergi ke Sekte Yun. Ucapan Mu Yun itu secara tak sengaja didengar oleh penduduk lokal, sehingga mereka pun menjadi sangat terkejut. 知己知彼，现在有了摄魂珠。虽然都是二流势力，为我打开中州。哎呀，还是先去云门。哎，刚才那骑马的家伙，谁还敢去那儿啊？ Sampai di sana, terlihat seorang gadis bernama Lin Jing sedang berusaha mengusir seseorang yang berasal dari Liga Pedang bernama Si Laoshan. Tak tinggal diam saja, Mu Yun langsung mencoba menyerang Si Laoxiao dari jarak jauh. 想这些干嘛？吃香喝辣。猥琐。 Di dalam Sekte Yun, tampak Moyang nyaris dihabisi oleh seseorang yang juga berasal dari Liga Pedang, yang merupakan kakaknya dari Xiao Laoshan bernama Si Tianfeng. Untung saja Mu Yun sempat menyelamatkan Moyang terlebih dahulu dan melemparkan tubuh Si Laoshan kepada Si Tianfeng. Mu Yun mengatakan kalau ia akan memberikan Liga Pedang dua pilihan. Pertama, Liga Pedang harus membelot ke Sekte Yun. Jika tidak, maka harus menerima pilihan kedua, yaitu meninggoy. Bukannya menyerah, Si Tianfeng justru mencoba menyerang Mu Yun dengan pedangnya. Lantas Mu Yun mencoba menghindarinya dan menahan pedangnya dengan dua jari saja. Kemudian Mu Yun langsung menggunakan api surgawinya yang membuat tubuhnya terbakar. Merasa tersiksa dengan api surgawi, Si Tianfeng pun berteriak dan mengatakan kalau ia menyerah. Setelah itu, Mu Yun langsung mematikan apinya dan juga memerintahkan mereka untuk membawa semua aset dan informasi dari Liga Pedangnya. Sesudah orang-orang dari Liga Pedang pergi, Moyang langsung bersujud dan memberikan hormat kepada Mu Yun. 莫哥哥， 多人一拜，1比3哥来了。 Moyang mengaku merasa bersalah atas kejadian 3 tahun yang lalu karena dirinya tidak melakukan apapun untuk menolong Mu Yun. Kemudian Moyang pun mulai mengajak Mu Yun untuk masuk ke dalam sambil menjelaskan perjalanannya menuju benua Zhongzhou pada 3 tahun yang lalu. Moyang juga mengenalkan Lin Jing kepada Mu Yun yang merupakan anak dari ketua Sekte Yun yakni Lin Xingxiao. Selama 3 tahun terakhir, Moyang telah tinggal di Sekte Yun dan menjadi suami dari Lin Jing. Sehingga Moyang menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab untuk mengurus Sekte Yun. Moyang memberitahu bahwasanya Sekte Yun dulu disebut sebagai Sekte Naga Suci, sebelum pada akhirnya Lin Xingxiao mengubah namanya. Kemudian Moyang meminta Mu Yun untuk menyembuhkan Lin Xingxiao yang sudah jatuh sakit pada setengah tahun yang lalu. 8年前突然身患洗症，静儿，你父亲有救了，是强的没边儿，有我师尊在。你们在吵什么？ Selang beberapa saat, paman kedua bernama Lin Xingyu dan paman ketiga bernama Lin Xingsheng pun tiba. Ia langsung menanyakan kondisi Sekte Yun yang baru saja diserang oleh Liga Pedang. Lin Jing pun menjelaskan kalau Sekte Yun aman-aman saja, karena Liga Pedang sudah dihadang oleh Mu Yun. Melihat kedatangan Mu Yun, Lin Qisheng pun mulai memarahi Moyang karena telah membawa orang asing masuk ke dalam. Mu Yun nampak menaruh rasa curiga kepada Lin Xingyu dan Lin Xingsheng yang telah membawa ratusan penjaga Sekte Yun, dan hanya misalkan belasan saja. 你们两个不要脸的，我说的有错吗？主二的大势力门内居然只留守了10几人。 Lin Xingyu dan Lin Xingsheng justru membela diri mereka dan mengatakan kalau mereka membawa para penjaga untuk menangani masalah besar di luar kota. Ucapan itu langsung dibantah oleh Mu Yun, sebab ia baru saja melewati hutan timur dan melihat Lin Xingyu dan Lin Xingsheng yang menyelinap bersama ratusan penjaga. Mu Yun mengklaim kalau Lin Xingyu dan Lin Xingsheng membawa para penjaga Sekte Yun untuk menunggu di kaki gunung. Dan tujuan agar ketika Liga Pedang menyerang tak ada para penjaga yang melindungi Moyang dan Lin Jing. Tak terima dengan ucapan Mu Yun, Lin Xingyu pun segera mencoba menyerangnya. Akan tetapi ia justru terpental jauh keluar akibat terkena tendangan dari Mu Yun. Lin Qisheng pun justru marah kepada Moyang yang hanya diam saja melihat pamannya ditendang. Sesudah itu Lin Qisheng pun memutuskan untuk pergi dari sana dengan para pasukan penjaga. 临近生育部有这些小动作，人都没了。二叔离开云门吧，我们走着瞧。他们要走，便让他们走。 Setelah mereka pergi, Moyang dan Lin Jing pun membawa Mu Yun ke kamar ayah Lin Jing yang sedang sakit. Moyang memberitahu kalau Lin Xingxiao sudah terkena racun di dalam tubuhnya selama 2 tahun. Menurut Mu Yun, racun itu merupakan bisa dari ular ajura mata 3. Jika praktisi biasa terkena racun itu, maka ia akan mati dalam sekejap. Racunnya secara perlahan juga dapat membuat orang menjadi teracuni dan terkikis.
Mu Yun merasa tak menyangka kalau Lin Xingxiao berhasil bertahan selama 2 tahun dari racun tersebut. Mu Yun menjelaskan kalau racun dari bisa ular ajura mata 3 merupakan racun yang begitu aneh. Jika ingin menyingkirkannya, maka hanya bisa disingkirkan dengan teratai api. Mu Yun berencana akan menggunakan kekuatan api surgawi untuk menghilangkan racun dari tubuh Lin Xingxiao secara total. Proses penyembuhan juga akan memakan waktu yang panjang, yakni sekitar 1 bulan. Tingkat keberhasilan sendiri adalah 50% saja. Dan kata lain, api surgawi Mu Yun belum tentu bisa menyembuhkan Lin Xingxiao. Karena Lin Xingxiao juga sudah mengizinkan Mu Yun untuk menyembuhkannya, maka Mu Yun pun langsung memulai terapi api surgawinya. Saat terapi api sedang berlangsung, terlihat racun-racun mulai keluar dari tubuh Lin Tua. Selesai melakukan terapi api, Mu Yun merasa kagum dengan Lin Xingxiao yang mampu menahan rasa sakit terapi api surgawi. 好，林老爷子好魄力，不过一般人可以忍受的。老爷，子木先生，但 Lalu Mu Yun memberitahu Lin Xingxiao mengenai pemberontakan yang dilakukan oleh Lin Xingxiao dan Li Qingshan. Sementara Sekte Yun sekarang hanya mengandalkan Lin Jing bersama dengan Mo Yang saja. Jika Lin Xingxiao meninggal, maka akan terjadi perang saudara untuk merebutkan tahta. Padahal demikian, Lin Xingxiao ternyata sudah memahami situasinya saat ini. Oleh karena itulah ia bertekad untuk terus hidup. Tapi sayang sekali episodenya harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.